Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan masuk sebelum sambutan. Oke, ulun izin Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Ulun izin memimpin doa bersama agama Islam. Silakan Bapak Ibu beragama lain menyesuaikan dengan agama kita masing-masing. Al-Hajjina wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa suril aswar wa tiryakil aghyar wa miftahil basar. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تنزع الشيء سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan masuk ke cara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka acara. Waktu dan layar kami silakan kepada Bapak Dr. Wasimin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kasubat, Bapak Ibu Katimja yang mungkin hadir, Bapak Ibu semua, narasumber Ibu Astri dan Ibu Tiara, serta moderator Bapak Gusti, dan semuanya yang berhadir pada siang hari ini. Terima kasih. Tentunya marilah sebelumnya kawan-kawan saya jauh jadikan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkolaborasi termasuk kegiatan siang hari ini. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan tentunya kawan-kawan sekalian. Kami sampaikan terima kasih atas terselenggaranya webinar seri Idola. Ya, Maaf Pak, kayaknya suara Bapak eh, putus-putus Pak. sudah, halo? Nah, iya, oke Pak. Ah, Siap. oh ya, berarti mungkin sinyal tadi ya. Iya, karena pembelajaran yang joyful learning itu tidak bisa diciptakan tanpa media yang menarik. Nah, oleh karena itu, maka pengenalan maupun implementasi dari coding dan kecerdasan artifisial ini sangat penting. Karenanya, mari terus Bapak Ibu kita mengajak guru-guru kita untuk terus berinovasi supaya bisa memanfaatkan teknologi ini. Karena sejatinya memanfaatkan teknologi sudah menjadi bagian yang diwajibkan kalau mengacu pada standar proses peraturan Menteri kita, Bapak Ibu ya, yakni nomor 1 tahun ini, tahun 2026. Dengan demikian maka izinkan ulun membuka kegiatan webinar seri Idola ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat berkolaborasi, belajar bersama di ruang yang sangat mulia ini. Terima kasih, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Dr. Rosimin atas sambutan dan membuka acara kali ini. Oke. Baik, kita akan masuk ke acara inti ya, yang akan diawali oleh Ibu Asri Fatimah ya. Beliau ini luar biasa ya. Saya pertama kali kenal beberapa tahun yang lalu Bu ya, ketika beliau juara satu apresiasi GTK ya. Waktu itu saya berkenalan, saat itu masih di Tabalong beliau ya. Nah, tapi sepertinya beliau sekarang sudah pindah ke Banjarbaru ya. Betul, Pak. Sudah Dan pindah iya, sekarang. nah sebenarnya banyak sekali prestasi beliau Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, beliau menjuarai terbaik satu untuk inovasi pembelajaran KKA ya tingkat provinsi. Nah, ini yang kita harapkan nanti Ibu Asri Fatimah berbagi praktik baik ya kepada kita semua, baik yang ada di Zoom maupun dan yang di YouTube ya. Jadi silakan Bapak Ibu simak dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan nanti di sesi akhir ya. Jadi Ibu Asri Fatimah nanti punya waktu 30 menit untuk pemaparan dan presentasinya, baru dilanjutkan nanti Ibu Tiara Anissa, baru nanti kita di sesi akhir tanya jawab sekitar 30 menit. Itu mungkin ya Bapak Ibu yang bisa Ulun sampaikan. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Ibu Asri Fatimi. Terima kasih banyak, Pak Gusti. Suara saya bisa kedengaran dengan baik ya, Pak ya? Iya, siap. Nggih, izin ulun share screen. Gimana, Pak? Sudah nampak, Pak? Sudah. Sudah Bu. Silakan Bu. Bentar, bentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melakukan kegiatan sharing pada hari ini, izinkan saya berpantun sejenak, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke daerah Cempaka. Ahoy. Paling terkenal Pendulangan Intan. Selamat, Ahoy. selamat siang peserta webinar semua. Hormat dan salam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang pergi ke BGTK. Ke BG, Ahoy. ke BGTK naik sepeda. Ahoy. Sharing praktik baik coding dan KA. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Amin. Terima kasih banyak kepada Pak Gusti yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi praktik baik pada hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Wasimin, selaku Kepala BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Pak Gusti, selaku moderator pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati seluruh tim BGTK Provinsi Kalimantan Selatan yang berkenan membersamai kegiatan kita hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat peserta webinar seri Idola episode 11 yang hadir di ruang virtual kali ini. Perkenalkan, nama saya Asri Fatimah. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 3 Cempaka, Kota Banjarbaru. Adapun praktik baik yang saya lakukan pada beberapa saat yang lalu, saya kasih nama Jalur, yaitu singkatan dari Jelajah Aktivitas Logika untuk memahami urutan instruksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, alur yang akan saya sajikan pada presentasi kali ini yaitu dengan menggunakan alur STAR, yaitu bagaimana situasi atau latar belakang serta alasan mengapa praktik baik ini saya lakukan, kemudian tantangan atau kesulitan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan, kemudian aksi yaitu menguraikan langkah-langkah konkret yang saya lakukan dalam ruang pembelajaran, serta refleksi yaitu mengevaluasi dampak perubahan yang terjadi setelah saya melakukan praktik baik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, situasi yang saya hadapi atau alasan mengapa praktik baik ini saya lakukan ada 4 hal. Yang pertama, anak-anak sudah dekat dengan teknologi tapi belum paham cara kerja di baliknya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya, anak-anak Gen Alpha saat ini itu kan sudah akrab banget dengan teknologi ya Bapak Ibu ya. Mereka sudah pintar menggunakan gadget, menggunakan berbagai aplikasi, bahkan kadang-kadang mereka menginstal aplikasi pun udah bisa mandiri, nggak harus diajarin sama orang tuanya. Artinya itu menandakan bahwa mereka itu sudah akrab sekali dengan teknologi. Tapi di balik itu semua, mereka itu belum paham sebenarnya apa yang terjadi di balik layar gitu ya. Bagaimana memahami cara berpikir
gadgetnya itu gitu kan. Nah, sedangkan pada poin 2, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini sebenarnya mulai menjadi bagian penting dalam pendidikan. Awal-awal itu kan di nomor 127 tahun 2025 yang menyatakan bahwa murid itu tidak hanya diupayakan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga memiliki peran sebagai inovator untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pemerintah itu mulai dari pondasi dasar terutama di fase C ini ingin membekalkan seluruh manusia Indonesia untuk nantinya tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai pencipta, tidak hanya sebagai pengguna, tapi mereka mampu untuk menciptakan. Nah, Bapak Ibu lanjut ke poin ketiga, murid perlu memiliki kemampuan berpikir komputasional sejak dini. Jadi ketika saya ngajarin KKA kepada murid-murid, mereka sudah bisa menyimpulkan apa sih berpikir komputasional. Mereka selalu jawabnya, bahasa komputer Bu, berpikir seperti komputer gitu. Karena setelah kita lihat dari definisinya pun, memang sebenarnya berpikir komputasional itu artinya berpikir logis dan sistematis gitu ya, seperti layaknya komputer begitu. Dan berpikir komputasional ini yang saya ambil pada praktik baik saya ini yaitu pada pilar algoritma. Berpikir algoritma artinya algoritma itu sendiri adalah langkah terurut dan runtut dalam menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ya kita terjadi miskonsepsi gitu. KKA ini seringkali dikaitkan mungkin anak-anak membekalkan anak-anak menjadi programmer yang handal gitu kan, atau menjadi seorang ahli IT. Padahal sebenarnya seperti yang saya ketahui gitu, untuk di fase C itu sendiri sebenarnya lebih kepada bagaimana kita membangun kemampuan berpikir siswa sejak dini agar mereka itu nantinya bisa berpikir secara logis dan sistematis untuk menjadi problem solver gitu. Jadi yang kita bangun adalah kemampuan berpikir mereka begitu. Nah, kemudian hal yang keempat adalah anak-anak yang terbiasa berpikir runtut sedari kecil, mereka akan tumbuh dengan cara berpikir yang jauh lebih terarah. Artinya adalah jika sedari kecil mereka sudah diajarkan bagaimana berpikir runtut, bagaimana berpikir secara logis, secara masuk akal, maka nanti ke depannya mereka itu akan menjadi seorang problem solver. Mereka nggak akan bingung lagi jika menghadapi sebuah permasalahan. Mereka mengerti alur sebab akibat. Oh, kenapa terjadi masalah seperti ini? Karena ada sebabnya seperti ini, gitu kan? Dan mereka sudah mengetahui langkah-langkah yang jelas bagaimana untuk memecahkan sebuah permasalahan. Nah, itulah yang menjadi uh, latar belakang atau alasan mengapa praktik baik ini saya lakukan. Kemudian tantangan. Jadi ada beberapa hal yang dipertimbangkan ya. Yang pertama yaitu mengenalkan konsep abstrak. Nah, di sini artinya adalah anak-anak itu tadinya mereka belum memahami gitu Bapak Ibu ya tentang istilah-istilah baru, istilah-istilah sulit seperti komputasional, algoritma, simbol, instruksi. Sedangkan anak-anak fase C itu, anak-anak SD fase C di usia sekitar 11 tahun itu menurut Piaget, mereka pada level kognitifnya masih masa operasional konkret gitu. Jadi mereka tuh masih belum bisa berpikir secara abstrak. Mereka bisa memahami jika mereka benar-benar mengalaminya, benar-benar memanipulasi suatu objeknya gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi saya di mana istilah-istilah sulit itu harus saya dekatkan dengan kehidupan siswa, harus saya dekatkan sehingga mereka bisa memahami konsep-konsep sulit dan abstrak tersebut. Kemudian yang berikutnya, karakteristik murid di kelas. Karakteristik murid di kelas saya itu Bapak Ibu lebih suka bergerak. Ya, jadi waktu saya tanya, kadang-kadang kan di awal pembelajaran saya melakukan asesmen awal gitu ya Bapak Ibu. Pelajaran apa sih yang paling kalian suka gitu? Kebanyakan dari mereka itu selalu bilang PJOK Bu, olahraga. Nah, ini artinya mereka itu memang menyukai sesuatu yang bergerak atau mereka menyukai kegiatan motorik kasar gitu kan. Nah, jadi karakteristik murid saya seperti itu. Kemudian mereka juga suka bermain sambil belajar, Bapak Ibu. Jadi mereka tuh rasanya main gitu, tapi secara tidak langsung mereka sebenarnya sedang menyerap informasi, mereka sedang mengenal konsep gitu.
Nah, kemudian karakteristik murid saya juga kurang fokus jika hanya kegiatannya itu ceramah. Kalau banyak ngomong gitu gurunya, kelihatan sekali mereka itu seperti loyo gitu ya Bapak Ibu, terlihat tidak antusias. Nah, jadi karakteristik murid yang ada di kelas saya ini menjadi tantangan yang harus saya hadapi dengan menggunakan inovasi pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, tantangan saya sebagai guru pun memiliki tantangan. Yang pertama, saya harus menyederhanakan konsep-konsep tersebut, konsep-konsep dalam KKA, ya, dengan cara yang menarik, mudah dipahami, namun juga bermakna untuk siswa. Nah, ini semua menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk menyajikan sebuah pembelajaran yang inovatif, yang bisa mencapai tujuan dengan baik dengan beberapa pertimbangan itu tadi. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, sekedar informasi, saya melakukan pembelajaran ini itu di masa-masa saya mengikuti kegiatan pelatihan KKA yang waktu itu diselenggarakan oleh LPD Hasnur, Bapak Ibu. Nah, di sana kalau tidak salah durasinya selama 5 bulan. Jadi dalam waktu rentang 5 bulan itu saya melakukan pembelajaran bersama siswa. Nah, pada waktu itu fasilitator saya bilang, nanti dari 23 Bapak Ibu ini akan ada 1 orang yang kami hubungi untuk menjadi peserta open class gitu kan. Jadi harap-harap cemas nih, dan ternyata yang dihubungi itu adalah saya. Jadi waktu itu saya dipercaya untuk menjadi satu-satunya peserta open class, di mana saya benar-benar ngajar di hadapan siswa gitu, dan dihadiri oleh 22 teman lainnya di belakang sebagai observer. Nah, artinya di sini saya nggak bisa meremehkan ya Bapak Ibu, artinya saya harus menyajikan pembelajaran itu yang bisa efektif untuk murid, tapi juga layak untuk dijadikan inspirasi, layak untuk dijadikan referensi untuk rekan-rekan lain sesama guru pengajar KKA. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aksi. Ini adalah langkah-langkah konkret yang saya lakukan di kelas dalam melakukan inovasi saya jalur tadi. Nah, Bapak Ibu, tahap 1 yaitu saya memulai dari pengalaman peserta didik. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sana ada foto ya, saya menampilkan beberapa simbol-simbol di tempat umum. Ada simbol P gitu. P itu artinya apa? Parkir gitu. Terus ada simbol seperti itu artinya tidak boleh berhenti. Terus saya tanya, kalau misalnya di tempat umum kalau kita ke toilet, terus kita gimana taunya ini untuk cewek atau cowok? Terus mereka bilang, oh anu Bu, dengan liatin gambarnya kalau pakai rok berarti itu buat cewek gitu kan. Nah, jadi sebenarnya simbol-simbol itu sudah mereka ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena dalam tujuan pembelajaran saya sendiri itu tujuan pembelajaran yang saya sajikan yaitu peserta didik dapat menyusun instruksi sederhana dan terstruktur dengan bahasa alami dan simbol dalam upaya pemecahan masalah. Nah, artinya mereka nanti akan kita bawa dari simbol-simbol yang mereka ketahui dalam kehidupan sehari-hari menuju simbol-simbol yang nantinya ada dalam KKA ini. Jadi saya mulai dari kegiatan sehari-hari atau hal-hal yang mereka ketahui di awal begitu. Setelah itu kami mendiskusikan makna dari simbol. Jadi simbol itu memiliki makna ya. Jadi maknanya itu adalah simbol itu adalah instruksi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu artinya. Nah, kemudian kami menghubungkan dengan simbol pada perangkat digital. Nah, kalau di perangkat digital saya tanya mereka, kalau kalian main game biasanya, gimana kalian menggerakkan apa namanya objeknya itu supaya ke kanan? Terus mereka serentak bilang, pencet panah ke kanan, Bu. Lah kalau mau ke kiri, pencet ke kiri, Bu. Nah, artinya saya membawa makna dari simbol atau arti atau fungsi dari simbol itu dari yang tadinya simbol dari lingkungan sekitar menuju simbol pada perangkat digital, karena kita akan menghubungkannya ke KKA ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, saya berusaha menyampaikan tujuan pembelajaran pada waktu itu. Nah, jadi pada tahap 1 ini saya berupaya untuk mendekatkan suatu konsep yang abstrak menjadi konsep yang konkret dan bisa dipahami oleh siswa. Kemudian pada tahap kedua, saya melakukan kegiatan berbasis plak atau dengan menggunakan perangkat digital yang di mana game ini ya, game plak ini saya desain dengan menggunakan AI Bapak Ibu. Tepatnya saya menggunakan Canva AI pada waktu itu. Nah, gamenya yaitu adalah di mana di situ ada grid-grid atau kotak-kotak gitu Bapak Ibu ya. Kotak-kotak di mana ada sebuah robot
yang harus menuju ke garis finish dengan tanpa menabrak benda-benda penghalangnya. Jadi mereka menyusun sebuah aturan atau instruksi ya, misalnya nih untuk robot sampai ke finish itu harus geser ke kanan 3 kali misalnya, terus maju 5 kali. Nah, mereka menyusun instruksi dengan menggunakan simbol-simbol yang ada tersedia. Panah ke kanan 3, berarti kemudian panah ke depan 5. Nah, supaya instruksinya itu terarah dan tersusun dengan tepat sehingga si robot itu bisa berhasil ke garis finish itu dengan efisien tanpa menabrak distraktor yang ada di tengahnya. Nah, itu saya minta mereka melakukan kegiatannya bergantian, Bapak Ibu, tapi hanya 3 atau 4 orang siswa. Kenapa? Karena di sini hanya sebatas sebagai pemantik ya Bapak Ibu, pemantik secara visual. Ternyata kalau kita menyusun urutan itu dengan tepat, maka robot itu akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau urutannya itu tidak tepat atau ada kesalahan, maka robot itu tidak bisa sampai dengan baik begitu. Nah, saya ingin menyadarkan hal itu kepada mereka dengan kegiatan robot plug ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, di tahap ketiga, ini tahap yang menarik, karena hampir semua siswa di kelas itu berpartisipasi. Nah, di sini saya membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok, Bapak Ibu. Nah, di dalam kelompok itu ada yang perannya sebagai robot, 1 orang, dan perannya sebagai programmer. Peran sebagai robot ini, dia ditutup, Bapak Ibu. Saya tuh waktu itu ngasih 2 topeng ya, topeng Bumblebee, sama Iron Man gitu. Jadi kenapa saya ngasih topeng padahal bisa pakai penutup mata ya? Ya cuman supaya lebih menguatkan bahwa fungsi kalian ini jadi robot loh gitu. Jadi mereka saya kasih topeng, kemudian bagian matanya itu ditutup dengan lakban sehingga mereka itu tidak bisa melihat sama sekali Bapak Ibu. Jadi mereka itu dituntut untuk berjalan sesuai dari instruksi yang mereka dengar saja dari programmer. Nah, ini untuk benar-benar kita melihat apakah urutan instruksi yang dibuat oleh programmer ini sudah benar-benar runtut belum, sudah benar-benar efektif belum, sudah benar-benar mencapai ketujuan belum. Nah, jadi itu fungsinya kita menutup mata si robot. Kemudian, kelompok lain itu berperan sebagai observer, artinya mereka mengobservasi kegiatan itu, apakah kelompok temannya ini berhasil tidak menuju ke garis finish yang ditetapkan. Sebenarnya di garis finish itu ada sebuah benda yang akan mereka ambil gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mereka berhasil sampai sana itu artinya mereka menganalisis gitu. Keberhasilannya itu karena apa gitu? Apakah karena urutan instruksinya jelaskah atau memang urutannya itu efektif dan efisien kah gitu kan? Dan ada juga ternyata kelompok yang tidak berhasil. Nah, ketidakberhasilan itu disebabkan oleh apa gitu. Jadi observer ini sambil mempelajari penyebabnya juga kenapa si robot itu tidak sampai ke tujuan dengan baik. Nah, disinilah Bapak Ibu murid sudah memahami pentingnya algoritma atau perintah secara terurut begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian di tahap 4 itu kami melakukan refleksi bersama. Yang pertama, peserta didik menceritakan pengalaman belajar, kesulitan, solusi, atau hal-hal yang akan diperbaiki gitu. Jadi mereka dari kegiatan pengalaman belajar, dari kegiatan plug dan unplug ini, mereka menceritakan kesulitan yang dihadapi itu apa sih kok tidak sampai ke tujuan dengan baik gitu. Terus solusinya apa kalau terjadi kendala-kendala seperti ini? Terus hal yang diperbaiki ke depannya apa? Jadi kita saling merefleksi bersama, Bapak Ibu. Dan kemudian guru juga mengaitkan kembali, jadi guru itu semacam menyamakan persepsi gitu Bapak Ibu ya, menyamakan persepsi, mengaitkan kembali semua kegiatan yang dilakukan itu dengan konsep-konsep KKA, yaitu apa maksud dari simbol, apa itu maksud dari instruksi, algoritma, IPO. Nah, itu jadi guru itu menyamakan persepsi bersama siswanya. Nah, kemudian di sini ada peristiwa yang menarik, Bapak Ibu. Saat anak-anak tuh ada yang nyeletuk gitu. Bu, berarti instruksinya tuh harus betul-betul tepat lah, Bu. Berarti kada boleh salah sedikit pun lah, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, tanpa saya harus berpanjang lebar gitu kan, saya nggak perlu menjelasin harus tepat loh ya. Kalau nggak tepat gini-gini, saya nggak perlu melakukan itu. Tapi mereka benar-benar merasakan langsung bahwa jika instruksinya itu tidak tepat, maka ya tidak sampai kepada garis finish gitu. Jadi mereka rangkaian kegiatan plug dan unplug ini membuat mereka menyimpulkan bahwa algoritma itu pesannya atau instruksinya itu harus terurut, harus logis, dan harus sistematis begitu. Nah, terakhir Bapak Ibu refleksi, jadi dari semua ini
saya merefleksikan ya, melihat beberapa dampak atau faktor keberhasilan juga. Yang pertama itu pembelajaran lebih kontekstual. Nah, dengan inovasi saya bertajuk jalur ini, pembelajaran KKA itu dapat dibuat secara sederhana, tapi kontekstual juga menyenangkan gitu Bapak Ibu. Jadi bukan hal-hal yang rumit, tapi justru situasinya seperti lagi main gitu. Tapi bisa benar-benar menyenangkan dan bermakna untuk siswa. Nah, kemudian pengalaman belajarnya konsep abstrak lebih mudah dipahami melalui pengalaman langsung yang dekat dengan kehidupan. Perpaduan plak dan unplak ternyata bisa meningkatkan keterlibatan murid. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, dengan mengalami pengalaman belajar plak dan unplak ini tadi, murid itu jadi bisa mengalami langsung, mereka menjadi pusat dalam pembelajaran. Artinya pembelajaran itu bersifat student center ya Bapak Ibu, di mana mereka sendiri yang melakukan, mereka yang mengerjakan, mereka yang mengeksplor, bahkan secara lebih banyak juga mereka merefleksi juga gitu. Jadi benar-benar mereka yang lebih aktif dan posisi guru di sini sebagai fasilitator. Nah, kemudian fokus utama pembelajaran adalah menumbuhkan kemampuan berpikir komputasional, bukan sekedar menggunakan teknologi. Jadi seperti pernah mendengar kata-kata mutiara gitu, teknologi itu sebagai alat saja gitu ya Bapak Ibu. Di sini bukan mengutamakan penggunaan gadgetnya, tapi bagaimana mereka bisa menumbuhkan kemampuan berpikir komputasional, mereka bisa menumbuhkan berpikir algoritma tadi, berpikir secara terarah dan terurut Bapak Ibu. Nah, itu yang lebih dikembangkan menjadi fokus pembelajaran pada inovasi jalur saya. Nah, kemudian yang keempat, ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, Bapak Ibu, di mana prinsip pembelajaran mendalam itu kan berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan ya. Berkesadarannya di mana, yaitu saat siswa itu mengetahui tujuan pembelajarannya, itu mau dibawa kemana nih pembelajarannya gitu. Kemudian juga mereka tahu kita mau ngapain aja hari ini, karena itu sudah saya sampaikan di awal, sehingga mereka sadar bahwa hari ini mau belajar ini dengan cara seperti ini gitu. Dan di akhir pun mereka merefleksi setelah melakukan pembelajaran, kira-kira hal apa sih yang bisa saya dapatkan gitu. Nah, ini menurut saya sudah masuk ke dalam prinsip berkesadaran. Kemudian juga bermakna, di mana saya menyajikannya itu secara kontekstual, dekat dengan kehidupan siswa, sehingga ini tentunya diharapkan bisa menimbulkan kebermaknaan dalam pembelajaran serta menggembirakan, karena dari awal saya menyajikannya itu diupayakan agar siswa itu merasa gembira, merasa senang gitu belajar, merasa antusias baik melakukan kegiatan plak dan unplaknya. Kemudian juga saya merefleksi bahwa apa yang saya lakukan ini mempunyai dampak yang lebih luas Bapak Ibu, tidak hanya untuk siswa di kelas saya tapi juga untuk Bapak Ibu guru lainnya. Kenapa? Karena ini kan sempat saya jadikan praktik open class ya Bapak Ibu ya, dihadiri oleh 23 guru KKA dari seluruh SD yang ikut menjadi peserta waktu itu. Nah, tentunya ini membawa dampak yang luas untuk guru, tidak hanya guru di sekolah saya saja gitu. Dan waktu itu alhamdulillah sekali tanpa diduga juga banyak sekali respon positif yang saya dapatkan dari para observer gitu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah di sana juga saya belajar banyak dari teman-teman yang menjadi observer, dan teman-teman observer juga mengatakan bahwa mereka terinspirasi dari pembelajaran yang sudah saya sajikan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, setelah saya melakukan rangkaian kegiatan ini, saya juga mendiseminasikan di komunitas belajar, di mana pengalaman-pengalaman ini saya tularkan kepada teman-teman, sehingga teman-teman juga tahu KKA itu seperti apa, berpikir algoritma itu seperti apa gitu. Jadi saling menularkan ilmu di komunitas belajar. Selain itu juga semoga bisa menginspirasi pembelajaran KKA yang lebih kontekstual, karena pada dasarnya pembelajaran itu akan bermakna jika dia kontekstual, jika siswa itu memahami hubungan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, tentunya begitu ya Bapak Ibu. Sampai di sini saja, terima kasih. Jadi di sini ada kata-kata gitu Bapak Ibu ya. Teknologi hanyalah alat. Yang sesungguhnya ingin kita bangun adalah kemampuan murid untuk berpikir logis, bertindak sistematis, dan berani belajar dari setiap proses. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya.
Silakan berikan reaction Bapak Ibu di gadget PR masing-masing atas presentasi dari Ibu Asri Fatimah tadi. Silahkan klik reaction. Nah, itu banyak tuh. Oke, luar biasa. Oke. Nah, kita yang yang ada pertanyaan di keep dulu ya, ditahan dulu ya. Nanti kita masuk di sisi tanya jawab. Nah, ini Ulun mau memperkenalkan lagi satu narasumber hebat yang akan segera mempresentasikan praktik baiknya. Nama beliau adalah Ibu Tiara Anissa Nopianti SPD. Beliau adalah tutor bantu ya di SPNF SKB Kabupaten Banjar. Nah, Ibu Tiara Anissa ini eh, prestasinya juga banyak ya. Nah, ini ada banyak sekali. Dan terakhir kemarin beliau juga terbaik satu di implementasi coding KKA jenjang PAUD dan PNF ya. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi untuk jenjang PAUD dan PNF ini merupakan hal yang perlu disimak ya. Karena jenjangnya juga di PAUD dan PNF ya. Nah, kemudian beliau ini latar belakangnya guru geografi ya di Malang Bu ya, benar Bu ya. Kemudian di UNJ ya pernah juga ya Pak, kredit LPTK-nya ya 2018. Nah, itu mungkin sekilas tentang Ibu Tiara Anissa Nopianti yang akan berbagi praktik baik ya terhadap penerapan coding dan kecerdasan artifisial dalam proses belajar dan mengajar. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, apakah sudah terdengar suara saya, Bapak? Inggih, jelas Bu. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Gusti, selaku moderator. Yang saya hormati, Bapak Kepala BGTK Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Wasimin SPD MPD, dan staf. Dan terima kasih juga kepada seluruh antusiasme para peserta webinar hari ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan berbagi praktik baik saya. Dan izinkan saya berbagi layar. Apakah sudah terlihat presentasi saya? Sudah Bu. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke pasar terapung, Ahoy. belinya mampir ke Riam Kanan. Pendidikan jangan sampai terkurung, majukan bangsa lewat ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa Novianti. Saya adalah tutor bantu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SPNF SKB Kabupaten Banjar. Dan jika Bapak Ibu tidak merasa familiar dengan sekolah saya, SPNF SKB Kabupaten Banjar adalah satuan pendidikan non-formal negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang menangani pembelajaran paket A, paket B, dan paket C, serta keterampilan dan keaksaraan. Dan hari ini saya akan berbagi sebuah praktik baik dari kelas saya yang mungkin sedikit berbeda dari kelas-kelas yang biasa Bapak Ibu bayangkan. Karena peserta didik saya itu tidak hanya peserta usia anak sekolah ya, tapi juga rata-rata mereka itu adalah orang dewasa, ibu rumah tangga, pekerja yang memilih untuk kembali belajar. Atau kami biasa menyebut mereka dengan istilah warga belajar. Maka dari itu lahirlah sebuah petualangan belajar yang berjudul memecahkan kode siklus hidrologi, petualangan belajar ilmu pengetahuan sosial, berbasis coding dan augmented reality dalam mewujudkan pembelajaran mendalam yang bermakna. Dan praktik baik ini saya ikut sertakan dalam Lomba Semarak Hardiknas 2026 sebagai bagian dari tema implementasi coding dan kecerdasan artifisial. Semoga apa yang saya ceritakan hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman pendidik semua, khususnya yang bergerak di bidang non-formal.
Baik Bapak Ibu, saya mau cerita terlebih dahulu. Jadi sebelum inovasi ini saya lakukan, kelas saya itu sering berjalan satu arah. Saya yang bicara, warga belajar yang cuma mendengarkan. Kalau saya ajarkan materi yang membutuhkan pengalaman lapangan, seperti fisik istilahnya itu, memang sedikit agak sulit dibandingkan dengan materi sosialnya. Contohnya seperti materi vulkanisme, kemudian jenis tanah, dan yang saya jadikan praktik baik ini adalah materi hidrologi atau siklus air, di mana warga belajar itu perlu bukan sekedar ingat istilah hidrologi, tapi menurut saya mereka tetap wajib paham dengan perbedaan-perbedaan dari setiap siklusnya. Dan ini sedikit agak PR karena ilustrasi yang ditampilkan selama saya mencoba mengajarkan materi ini lebih banyak melalui gambar yang ada di modul, dan rata-rata warga belajar itu susah membedakannya. Nah, kemudian ada kebijakan dari Kemendikbudrismen yang mendorong integrasi coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran, tetapi sayangnya dalam struktur kurikulum khususnya paket B masih belum terupdate. Jadi, saya coba memperkenalkan sedikit demi sedikit, dan harapan saya bahwa pembelajaran tentang coding memang tidak selalu menggunakan komputer. Dan alhamdulillahnya, kalau teknologi bisa bikin materi itu menjadi lebih hidup, kenapa tidak saya coba? Dan hasilnya, peserta didik saya lebih aktif, antusias, dan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Tapi sebelum saya ke sana, saya perlu menggambarkan situasi awal kelas saya. Seperti yang saya jelaskan di awal, warga belajar paket B itu punya latar belakang yang sangat beragam dan unik. Sebagian dari mereka itu pernah putus sekolah atau mereka double degree istilahnya. Ada yang sekolah di sekolah agama, lanjut ke sekolah negerinya. Kemudian ada juga yang sudah bekerja, ada yang sudah jadi tentara sebenarnya, ada yang jadi satpam, tapi mereka punya satu kesamaan, mereka punya motivasi belajar yang sangat luar biasa. Dan yang paling menarik menurut saya, hampir 85% mereka tuh punya smartphone, tapi smartphone itu rata-rata dipakai buat sekedar healing istilahnya, kayak jadikan hiburan, kayak scroll media sosial, nonton video, main game, bahkan mereka tuh sampai sore kadang tuh main game. Menurut saya itu tuh sebuah peluang yang sangat besar gitu. Mereka bisa betah berjam-jam lihat layar buat hiburan. Kenapa nggak kita arahkan layar itu, HP itu buat belajar? Dan tentu proses ini tidak mulus ya. Ada beberapa tantangan yang sering saya hadapi. Pertama soal persepsi, banyak yang bilang ke saya, bahkan dari rekan sejawat bilang gitu kayak, coding itu kan kayak pelajaran komputer ya, emang IPS nyambung gitu. Dan itu yang harus saya buktikan gitu. Yang kedua, keberagaman literasi digital peserta. Ada yang sudah lancar memakai smartphone-nya, ada juga yang masih bingung cara download aplikasinya. Jadi pendekatan harus lebih inklusif agar bisa diikuti oleh semua level pemahaman. Dan ketiga, merancang coding yang relevan dengan ilmu pengetahuan sosial. Aktivitas coding itu memang terasa asing ya buat peserta didik atau warga belajar saya. Kalau langsung pakai bahasa pemrograman itu menurut mereka bingung gitu, langsung bingung. Jadi saya benar-benar harus kreatif menyesuaikan dengan konteks materi. Dan yang keempat, memang keterbatasan perangkat. Tidak semua smartphone yang dimiliki oleh warga belajar itu memadai untuk aplikasi AR yang saya gunakan atau augmented reality. Saya perlu beberapa strategi belajar atau strategi berbagi perangkat agar semua warga belajar itu bisa berpartisipasi. Dan dalam kegiatan ini, saya menggunakan metode tutor sebaya, jadi mereka lebih heterogen. Jadi satu kelompok itu saya bagi menjadi satu kelas itu saya bagi jadi 5. Kemudian dari masing-masing kelompok minimal ada 2 atau 3 perangkat yang memang memadai untuk aplikasi AR-nya. Kemudian mereka bisa membantu untuk anak-anak yang punya level pemahaman lebih tinggi, membantu anak-anak yang memiliki level pemahaman yang rendah. Seperti itu. Kemudian dari segi kegiatan, saya punya 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan saya sebut sebagai coding ala IPS. Jadi
Solusi yang saya rancang dalam kegiatan pertama ini sederhana, tapi sebenarnya ini yang lebih berhasil menurut saya. Jadi saya bikin LKPD, tebak kata, dari kata siklus hidrologi, caranya setiap huruf itu dikodekan menjadi angka atau operasi matematika sederhana gitu. Misalnya A itu nilainya 3, B nilainya 8, dan seterusnya. Kemudian peserta itu harus memecahkan kode untuk menemukan kata menjadi satu kata siklus hidrologi seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, transpirasi, seperti itu. Dan mereka bekerja dalam kelompok kecil, sehingga setelah berhasil menemukan katanya, mereka harus mendefinisikan artinya, lalu menyusun dalam urutan siklus air yang benar. Dan terakhir, mereka menempelkan label-label tersebut di papan tulis secara kolaboratif. Pelaksanaannya saya awali dengan persepsi kontekstual. Saya tanya kepada mereka, air yang kita minum setiap hari itu dari mana ya asalnya, kemana ya perginya, kayak gitu. Jadi itu pertanyaan sederhana, tapi itu benar-benar memancing diskusi buat mereka. Lalu masuk pemecahan kode, di situ ada suatu hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi yang kelas yang awalnya sepi, sunyi, tiba-tiba tuh rame karena anak-anak ada yang bisik-bisik sama teman kelompoknya, ada yang debat soal prosesnya, ada yang teriak kayak waktu mereka udah bisa nemuin kata-kata yang mereka urutin di LKPD-nya. Dan tanpa saya sadari sebenarnya mereka sedang berpikir secara komputasional atau memecahkan masalah jadi langkah-langkah sistematis dan berurutan. Dan menurut saya ini adalah fondasi coding yang sebenarnya. Tapi saya tidak butuh komputer buat ngajarin mereka. Contohnya seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di sini ada LKPD, siklus hidrologi, disuruh susun, disuruh ngitung dulu nih, kemudian disuruh susun, suruh nebak, ini muncul huruf apa. Jadi dari 13 pecahan matematika sederhana, di sini anak-anak bisa menentukan kata yang mereka temukan itu apa. Sebenarnya ini easy, tapi anak-anak tuh kayak antusias sekali gitu. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, menghidupkan siklus air dengan AR Quiver. AR Quiver ini aplikasi AI. Jadi dalam kegiatan kedua ini ada yang membuat saya terharu sebenarnya. Saya minta peserta itu menggambarkan diagram siklus hidrologi secara manual, pakai pensil di atas lembar kerja yang khusus kompatibel dengan aplikasi Quiver-nya. Jadi aplikasi Quiver-nya itu memang sudah menyediakan LKP lembaran untuk bisa memunculkan augmented reality-nya yang berbasis kecerdasan artifisial. Prosesnya saya rancang sedikit bertahap, peserta melengkapi gambar, kemudian ngasih label pada setiap proses siklus air, lalu menambahkan panah alur yang benar. Dan ini mendorong mereka untuk benar-benar memahami proses sebelum menghidupkannya menjadi AR. Setelah selesai, saya meminta mereka untuk buka Quiver di HP yang sudah di-download. Sebelumnya saya sudah ngarahin mereka untuk mendownload aplikasi Quiver-nya, lalu arahkan kamera ke gambar yang tadi sudah mereka buat, kemudian gambar itu sudah hidup, langsung hidup. Muncul animasi 3 dimensi kayak awan bergerak, hujan turun, air ngalir ke tanah, meresap, kemudian ada evaporasi, penguapan dari air laut, naik menjadi awan, kondensasi. Jadi seolah-olah siklus air itu benar-benar terjadi di atas kertas yang mereka pegang. Reaksinya, alhamdulillah ada yang langsung teriak kaget, ada yang ketawa girang, ada yang langsung narik tangan temennya kayak, ayo lihat dong sini gitu. Ekspresi mereka tuh benar-benar kayak beda dengan pembelajaran IPS materi-materi sebelumnya. Dan saya tidak berhenti pada efek visualnya dari Quiver, jadi saya coba refleksikan, menurut kalian itu gimana sih cara kerja HP itu bisa ngenalin gambar kalian? Apa sebenarnya yang terjadi pada di balik teknologi yang kalian pakai ini? Dan dari sana kami ada diskusi tentang kecerdasan artifisial yang sederhana, tapi memang benar-benar bermakna. Dan
Ini contohnya, jadi kan seperti kita lihat di sini ada gambar yang hitam putih sebenarnya. Mereka tuh cuma ngasih panah-panahnya aja, kemudian ngasih nama-nama dari istilah siklusnya. Tapi dari AR, dari aplikasi Quivernya, mereka memunculkan gambar kayak ada awan di sini, ada daratan, ada hijau-hijau, ada gunungnya, kemudian ada lautnya di sini. Dan itu benar-benar memunculkan antusiasme pada para warga belajar. Dan dampak dari pembelajaran saya ini benar-benar melampaui ekspektasi saya, Bapak Ibu. Jadi dampak dari peserta didik itu keterlibatannya mereka sangat aktif, melonjak drastis dari kondisi awal di mana kurang dari 30% peserta itu partisipasi aktifnya itu cuma 30%. Setelah implementasi seluruh peserta itu terlibat penuh, tidak ada yang cuma duduk diam, nggak ada. Pemahaman dari materi siklus hidrologinya juga meningkat, peserta bisa menjelaskan proses evaporasi, kondensasi, presipitasi dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri, bahkan mengaitkan dengan fenomena banjir atau kemarau yang sering terjadi di Kabupaten Banjar. Dan menurut saya, kemampuan berpikir komputasionalnya sudah mulai terbentuk nih. Mereka memahami bahwa coding itu bukan sekedar soal komputer, cuma sekedar komputer atau memprogram sesuatu, tapi soal cara berpikir yang sistematis dan terstruktur. Dan literasi digital mereka, alhamdulillah juga meningkat. Bagi sebagian besar peserta ini pertama kalinya mereka menggunakan smartphone-nya itu untuk tujuan belajar yang benar-benar deep learning-nya dapat gitu. Dan dampak pada satuan pendidikan, alhamdulillah praktik ini menjadi modal pembelajaran inovatif pertama di SPNF SKB kami yang mengintegrasikan coding dan KA pada mapel ilmu pengetahuan sosial secara terstruktur dan terdokumentasi. Dan di sesi refleksi ada momen dari praktik baik ini yang sampai sekarang itu masih saya ingat jelas. Ada satu peserta saya yang biasanya paling diem di kelas itu yang nggak pernah bisa jawab pertanyaan saya, selalu duduk di pojokan, tapi ketika kegiatan tebak kata yang pertama selesai, dia yang paling keras teriak sambil angkat tangannya kayak, "Bu, saya sudah selesai," seperti itu. Dan ini membuktikan ke saya bahwa pembelajaran mendalam ini sudah benar-benar terjadi, gitu. Bukan karena metodenya canggih, bukan karena gurunya pintar, tapi dia benar-benar bisa merasakan bahwa dia emang bisa gitu. Dan tentu masih banyak yang perlu saya perbaiki, terutama pada segi manajemen waktu saya kurang optimal, dan sesi refleksi itu sempat terpotong karena mereka keasikan di kegiatan sebelumnya. Dan strategi untuk smartphone yang berspesifikasi rendah perlu saya siapkan lebih matang karena nggak semua anak itu memadai bisa pakai AR-nya. Dan dengan teknologi yang tepat, pendekatan yang kontekstual dan kepercayaan penuh pada potensi mereka, alhamdulillahnya pembelajaran yang bermakna dan transformatif ini bisa terjadi di mana saja. Sebagai penutup, saya ingin merangkum 3 hal yang menjadi kunci keberhasilan praktik ini. Yang pertama, kontekstual. Pembelajaran dirancang relevan dengan keseharian mereka, menggunakan teknologi yang mereka gunakan, dan fenomena alam yang mereka alami. Kedua, mudah diterapkan, tidak butuh perangkat yang mahal, tidak butuh keahlian teknis yang tinggi, cukup smartphone yang memang sudah mereka miliki. Yang ketiga, mendorong refleksi mendalam. Peserta itu tidak hanya menggunakan teknologi, tapi memahami cara kerja teknologi itu dalam konteks kehidupan sosial mereka. Saya berharap apa yang terjadi di kelas kecil saya di SKB Kabupaten Banjar ini bisa menjadi inspirasi bahwa kita, para pendidik non-formal, mampu menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif, bermakna, dan berdampak nyata bagi seluruh peserta didik saya. Ini ada beberapa dokumentasi dari kegiatan pembelajaran saya yang mungkin nanti akan saya tunjukkan di video saya juga. Seperti itu.
Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada satu lagi yang sebenarnya tidak terekspos di naskah praktik baik saya. Selain aplikasi Quiver AI yang saya gunakan, saya juga menggunakan beberapa aplikasi kecerdasan artifisial lain untuk brainstorm pembuatan naskah ini. Jadi sebelum saya memutuskan untuk menjelaskan deskripsi atau mendeskripsikan ide saya dan menuangkannya dalam naskah, saya sudah terlebih dahulu berdiskusi dengan aplikasi AI, ceritanya curhat-curhatan gitu, untuk menentukan arah ide saya tuh mau dibawa kemana. Dan sudah saya pikirkan mau bikin apa, tapi bingung mau prosesnya kayak gimana. Jadi sebenarnya sudah ada campur tangan dari aplikasi AI yang saya bikin, saya pakai, dan mungkin secara tidak langsung membantu saya mendapatkan hasil yang seperti sekarang. Kalau bicara tentang aplikasi AI itu kan banyak ya Bapak Ibu, kita udah kenal yang namanya Gemini, ChatGPT, Grok, tapi yang paling saya pakai menurut saya itu AI itu paling pinter, itu namanya Claude sebagai tempat untuk curhat-curhatan saya, dan tentunya berbicara dengan AI kita butuh prompt atau perintah yang jelas. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ada yang membutuhkan bantuan saya dalam menyiapkan perangkat ajar untuk menunjang pembelajaran menggunakan AI, boleh hubungi saya, dengan senang hati saya membantu. Terus sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Apabila ada pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati siap berdiskusi. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya tadi pemaparan oleh Ibu Tiara Anissa. Silakan Bapak Ibu berikan reaction pian-pian di gadget pian masing-masing. Oke, nah karena sudah dua orang yang memaparkan hasil praktik baiknya, silakan nih Bapak Ibu yang dari tadi kayaknya sudah mau ngebet mau bertanya gitu. Silakan bisa raise hand ataupun ketikan ya jika sopan-sopan. Silakan nih siapa nih? Ya, jangan berebut ya, gantian. Silakan. Tadi ada dua ya. Ada yang formal, Ibu Asri tadi di jenjang SD. Kemudian yang formal, ini bagus nih. Jadi ada dua pembanding ya. Ibu Tiara tadi beliau di SKB itu paket B Bu ya. Iya, betul. Ya, saya baru dengar tadi SKB itu apa? Double degree ya. Sekolah di pondok misalnya pagi, siangnya baru masuk ke PNF ya Bu ya. Atau yang sudah jadi TNI tadi ya, atau apa di Polri dan lain-lain mungkin ya yang memang security ya kalau nggak salah ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya, bisa raise hand ataupun ketik di kolom chat ya. Ada Bapak Ibu? Nah, kalau belum ada ulun sebagai pancingan nih. Biar biasanya teman-teman ini malu-malu Bu. Kalau nggak dimulai ya, ulun eh, bertanya dulu nih sebagai pemicu kepada teman-teman yang ada hadir di Zoom nih lumayan ya. Ini Bu, tadi kan nanti boleh bergantian jawabnya ya. Bu Asri kan tadi itu beliau di SD ya. Tentunya mungkin beda dengan di SKB yang paket paket B ya, yang bawa handphone ya. Nah, mungkin kalau di SD Bu Asri itu apakah juga menggunakan handphone ataukah menggunakan laptop atau UEFI? Bu, itu mungkin Bu ya, karena tadi juga ada praktik di kalau yang unplug tadi saya lihat itu kan langsung praktik ya, robot apa tadi robot manusia. Tapi kalau yang plugnya itu seperti apa Bu ya? Coba Ibu Asri dulu ya. Oh iya, terima kasih Pak Gusti. Jadi kebetulan di sekolah kami di SD Negeri 3 Cempaka itu mempunyai Chromebook Pak. Jadi Chromebooknya berjumlah 15 PC. Jadi kadang-kadang kami menggunakan Chromebook tersebut bila memerlukan perangkat digital begitu. Nah, tapi kadang-kadang yang terjadi adalah internetnya kadang-kadang Pak. Jadi saya antisipasinya itu dengan minta siswa untuk membawa handphone, tapi handphonenya itu kalau bisa diisi udah diisi paket internet ya gitu. Kuota. Betul Betul betul. Pak. Iya kalau misalnya cuman 4 atau 5 bisa hotspot dari saya gitu kan. Tapi kalau lebih banyak gitu jadi
saya share di grup paguyuban gitu, bisa nggak Bapak Ibu kalau misalnya kita mau ngadakan pembelajaran ini besok, spesial hari besok itu kita bawa HP masing-masing yang punya dan diisi dengan paket internet gitu. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kami fasilitasi dengan Chromebook yang menggunakan WiFi sekolahan gitu. Terus waktu saya menerapkan ini Pak itu belum IFP belum datang waktu itu. Jadi IFP itu kami belum punya sehingga tadi seperti di gambar-gambar tadi saya itu menggunakan LCD. Jadi seperti biasa menggunakan disorot pakai LCD, mereka melihat tampilan yang ada di laptop saya. Nah, seperti pada kegiatan plak tadi kan mereka melakukan kegiatan ke pembelajaran game tadi itu menggunakan laptop saya dan disorot dengan LCD begitu karena waktu itu memang saya rancang pembelajaran itu plaknya itu sebagai pemantik saja, pemantik game visualnya saja gitu. Jadi tidak semua siswa berpartisipasi, hanya beberapa orang yang maju, tapi siswa lain bentuk partisipasinya tuh beda. Mereka itu saling memberikan umpan balik. Mereka kadang-kadang ada yang protes, kok jalannya gitu kan. Artinya mereka tetap aja berpartisipasi walaupun tidak secara langsung megang-megang komputer yang ada di depan, begitu Pak. Jadi kalau pakai HP memang saya harus izin dulu gitu sama orang tua gitu. Dan nanti HP-nya waktu di sekolahan kita pakai saat pembelajaran, kalau sudah selesai dikumpul lagi kepada saya dan saat pulang saya kembalikan begitu. Oke, gitu berarti ya. Jadi memang menggunakan Chromebook ya karena IAP belum datang saat itu dan juga bawa handphone ya, tapi dimintakan ke orang tuanya ya agar hari tertentu saja Bu ya gitu ya. Oke. Betul, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang satu lagi ke Ibu Tiara nih sebelum rekan-rekan yang lain. Tadi Bu Tiara menjelaskan ya karena beliau ini kan lebih mengintegrasikan ya Bu ya IPS dengan coding KA ya, betul ya. Kemudian tadi ulun tertarik ketika Ibu menggunakan aplikasi Arquiver Bu ya. Mungkin kan pasti ada pertimbangan Ibu ya kenapa menggunakan itu. Ataukah misalnya kan kalau pembanding yang dilanggan kementerian kan ada Assembler Edu gitu Bu ya. Nah mungkin Ibu Tiara punya jawaban ataupun sudah coba-coba kayaknya ini cocok ini kenapa? Silakan Bu Tiara ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tentang aplikasi AR, augmented reality itu banyak macamnya sebenarnya Pak. Tapi yang sebenarnya yang paling saya kuasai sebenarnya Assembler Edu. Cuma kemarin itu untuk saya mempertimbangkan si lembar yang sudah disediakan sama AR Quiver-nya. Jadi itu memang lebih memudahkan saya menggunakan si lembarannya karena di Assembler Edu kebetulan untuk materi siklus hidrologi lembarannya masih belum bisa dipakai. Jadi ketika saya melihat peluang yang ada di AR Quiver itu, oh ternyata ada yang lebih mudah nih lembarannya bisa digunakan untuk anak-anak langsung praktek si AR-nya. Jadi saya pakai AR Quiver seperti itu. Oke, berarti lebih lebih ke fiturnya Bu ya yang dimanfaatkan ya. Fiturnya Oke, betul. iya. Nah, itu teman-teman yang sering pakai Asam Redu mungkin nanti coba lagi nih Air Quiver nih bagus nih informasi dari Bu Tiara ya. Siapa tahu nanti cocoknya nanti mungkin yang topik ini di Air Quiver. Tapi bisa jadi nanti topik lain ya di Asam Redu gitu ya. Jadi semakin banyak apps tentang AR ataupun kalau Bapak Ibu yang suka programming ya bisa menggunakan Unity ya. Tapi ya itu agak agak tingkat lanjut lah karena bikinnya ya lumayan. Tapi kalau mau cepat tadi seperti yang disampaikan Ibu Tiara tadi bisa menggunakan AR Quiver ataupun Assembler Edu ya. Oke. Nah, ini mulai mulai panas. Oke. Ada yang mau pertakunan? Pak Sihabuddin mungkin ada pertanyaan atau pernyataan atau sanggahan. Silakan Pak Sihabuddin. Ini teman-teman jauh nih di HST lagi HSS ya pandangan. Silakan Pak Syahbudin. Mungkin ada yang mau disampaikan ataupun dipertanyakan. Aman-aman Pak Gusti. Mantap, mantap. Aman, aman ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang jika masih ada pertanyaan, hal-hal yang masih mengganja, silakan ditanyakan ya. Malu bertanya sesat di jalan kata orang ya. Silakan bertanya kepada dua narasumber hebat yang
pada hari ini berbagi ya di webinar series BGTK yang memang kami selenggarakan secara rutin ya. Ini juga dari kita untuk kita ya. Walaupun nanti ini yang nonton ya dari luar juga banyak sebenarnya. Ketika kami unggah di YouTube biasanya banyak sih yang dari luar juga ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang eh, masih ataupun ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ke narasumber kita pada hari ini, dipersilakan. Kalau yang malu-malu boleh ya lewat chat mungkin. Tapi kalau mic-nya masih berfungsi ya silakan ya langsung open mic saja atau bisa raise hand ya. Nanti Ulun ini kan serahkan ke Pian yang bertanya. Adakah Bapak Ibu? Halo. Oke, lanjutkan Bapak Ibu ya. Mungkin ini Bu, lagi mau menggali nih. Kayaknya masih malu-malu nih, perlu pancingan lagi. Belum dari Ibu Tiara lagi nih ya. Bu Tiara kan itu di SPNF itu kan jenjangnya ada banyak Bu ya. Mungkin ABC mungkin ya. Nah, Ibu itu memang fokus di paket B aja kah atau juga ngajar di paket yang lain gitu Bu? Ya, itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, di PNM itu kan tadi memang kekasannya gitu ya karena memang banyak yang double degree ya. Terutama kalau di Martapura Kabupaten Banjar kan rata-rata yang pondok itu Bu ya karena kan memang di sana mayoritas banyak sekolah di pondok ya jadi memang eh, di Darussalam ataupun yang lainnya baru mungkin di PSN SPNF SKB mungkin ya. Nah itu mungkin ada tantangan tersendiri Bu ya terhadap mungkin Ibu kalau pernah mengajar di sekolah formal misalnya kan yang SMP ataupun SD itu apa seperti apa Bu ya tantangan Ibu sih untuk siswa yang seperti ini ya. Tadi kata Ibu tadi kan apa penyebutannya kalau yang di SPNF tadi peserta didik ya kalau nggak salah ya. Warga belajar, Bapak. Warga belajar. Oke, warga belajar. Silakan Bu ya. Itu mungkin Bu ya pertanyaannya. Iya. Saya menjawab pertanyaan pertama dari Pak Gusti dulu ya. Ngajar apa aja? Alhamdulillah saya kalau di paket B saya ngajar ilmu pengetahuan sosial. Kalau yang di paket C-nya saya ngajar geografi. Tapi karena kebutuhan tutor saya juga mengampu Pancasila, seni Oh, budaya. Terus banyak ya? lumayan Bapak. Oh, berarti Tapi yang rumpun benar-benar rumpun sosial berarti Bu ya? rumpun sosial betul. Tapi yang memang benar-benar saya dalami memang yang ilmu pengetahuan sosial dan geografinya. Gitu. Untuk yang pertanyaan kedua, tantangan ngajar di kesetaraan tentu perbedaan usia mereka ya. Karena satu kelas itu ada yang memang usia sekolah anak-anak SMP, terutama di paket B-nya. Tapi kan ada juga yang ibu-ibu nih, ada ibu-ibu yang memang kadang tuh bawa cucunya kalau nggak salah atau anaknya gitu ke kelas kami gitu. Dan mereka itu rata-rata untuk memahami teknologi sedikit terlambat. Jadi lucunya anak-anak yang kita bilangnya si Gen Z itu tuh bisa membaur sama mereka yang padahal usianya terpaut sangat jauh gitu. Masih mau tutor sebaya, masih mau bantuin belajar seperti itu. Tantangannya cuma itu aja sih. Terus apalagi ya, manajemen waktu mungkin sama kehadiran, apalagi di SPNF SKB itu terutama anak-anak yang sekolahnya sambil sekolah di pondok. Kalau di pondok sudah waktunya ujian, mereka tuh kadang nggak datang ke sekolah negerinya nih, sekolah di SKB-nya. Mereka lebih pengen belajar di sekolah agamanya mereka. Jadi kadang kehadirannya tuh ya kadang minggu ini datang, minggu depannya nggak datang lagi seperti itu. Oh, Lucu gitu. sih Bapak Iya, kalau iya, iya. ngajar di SKB. Siap. Iya sih tantangan tersendiri ya dibanding formal Bu ya. Beda sedikit ya. Nah, Beda. lalu kembali lagi ke Ibu Asri nih. Ibu Asri, oke. Gini Bu, tadi Pian kan apa namanya menggunakan beberapa tools ya yang Ulun tadi dengar kalau nggak salah Canva AI Bu ya.
untuk yang pembuatan tadi desain dan produksi games edukasinya Bu ya. Nah, eh, ketika di kelas 5 kalau nggak salah Bu ya, Ibu kelas 5 kan ya? Nggih, bener Pak, kelas Oke, 5. kelas 5. Nah, eh ketika ini Bu, kalau Ibu perhatikan gitu ya, kan tadi kalau kalau nggak salah kata Ibu itu tadi kan sebenarnya yang plug ini untuk memancing aja Jerbian kan tadi untuk memancing aja untuk siswanya biar lebih aktif. Nah Bu, ketika yang plug sama unplug itu Bu, kira-kira dari yang Pian saksikan dan lihat itu memang kalau anak-anak kelas 5 tadi Bu tuh mereka memang tertarik kemana Bu? Apakah yang di plug atau unplug atau sama aja mungkin kan Pian lebih bisa merasakan nih langsung berinteraksi dengan siswa-siswa yang kelas 5 tadi Bu. Nggih Pak. Iya, jadi waktu itu saya kebetulan dalam sekali pembelajaran itu menyajikan secara plug dan unplug gitu kan Pak. Nah, kalau lebih lebih tertarik yang mana itu seimbang saja Pak, tinggal kita menyajikannya seperti apa gitu kan. Nah, kebetulan pada saat saya menggunakan praktik baik jalur ini, itu kan alokasi waktunya kan terbatas ya Pak ya. Saya pengen mengeksplor sebanyak mungkin plug dan unplug secara seimbang, tapi saya terbatas dengan waktu gitu kan. Nah, jadi memang rancangan dari awal itu kegiatan utamanya itu adalah kegiatan yang di unplug-nya, Pak. Sehingga waktu kegiatan unplug tuh kan mereka jadi robot gitu kan. Nah, mereka itu bergerak langsung, mereka benar-benar jalan langsung gitu kan. Jadi mereka itu motoriknya tuh nyampe karena kan mereka dari awal emang kelihatan tuh suka kalau gerak gitu kan, Pak. Nah, jadi mereka tertarik di situ. Tapi apakah kegiatan plugnya itu mereka tidak tertarik? Ya tidak juga, karena waktu saya minta mereka untuk menjalankan robot yang saya buat dari Canva AI itu, mereka antusias, bahkan mereka ada yang rebutan mau maju gitu kan, Pak. Nah, sebenarnya kalau saya punya waktu lebih banyak, itu bisa saja saya masing-masing aja saya suruh buka linknya gitu kan, Pak. Tapi memang dari awal itu tujuan pembelajaran saya itu gimana saya bisa menyampaikan pembelajaran ini kepada siswa, siswanya bisa bergerak secara langsung menggunakan robot manusia gitu. Nah, di kegiatan plak awalnya itu memang saya tuh pada kegiatan itu memang mengupayakan agar siswa tuh melihat secara visual, oh ternyata kalau saya salah memberikan instruksi, robotnya geraknya salah loh. Kalau saya urutannya nggak sesuai, gerakannya juga nggak sesuai ke tujuan gitu. Jadi sebenarnya pemantiknya di situ gitu. Nah, pada kegiatan itu. Pada pertemuan berikutnya baru saya itu benar-benar banyak mengeksplor kegiatan plaknya, Pak. Jadi memang kebetulan di kegiatan ini kurang berimbang, lebih banyak kegiatan unplug-nya sendiri. Mereka mengeksplor secara langsung begitu, Pak. Oh oke oke paham paham. Oh berarti seperti itu ya. Artinya baik itu plug dan unplug kalau di jenjang SD sama-sama menarik bagi mereka Bu ya. Betul, Pak. Sama-sama menarik. Beda mungkin dengan yang di atas mungkin ya. Ini apa? Mungkin ya, tapi kan dari pengalaman Ibu Asri sepertinya kurang lebih sama ya, tergantung si gurunya Bu ya untuk mengarahkannya tadi, tujuannya tadi. Gitu ya mungkin ya. Baik, rekan-rekan yang berhadir, adakah yang mau ditanyakan? Seperti tadi Ulun sudah memulai dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa mungkin kita dalami lagi ya. Nah, ini lagi nih. Eh, Ulun bacakan aja dari Pak Sihabudin. Keren, oke mantap. Di sekolahan saya susah internet. Kira-kira kalau mau menerapkan seperti Ibu, bisakah Bu? Ingin belajar mencoba juga. Oh, silakan nih, mungkin siapa dulu nih? Dua-duanya nih. Bu Asri dulu atau Bu Tiara? Silakan. Ibu Asri dulu deh. Bu Asri dulu baru Ibu Tiara ya. Tinggi, Pak. Karena ini kayaknya Pak Sihabudin di sekolahan formal juga ya, Pak ya. Formal, formal. Beliau formal, betul. Tinggi. Tinggi, Pak. Jadi eh, bisa menerapkan tidak kalau susah internet. Nah, kalau susah internet solusinya dengan menggunakan unplug tadi, Pak. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini tidak menutup kemungkinan untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang akses internetnya susah ya, Pak ya. Justru dengan adanya kegiatan unplug ini tadi bisa mengakomodir sekolah-sekolah yang keterbatasan sinyal internet. Saya juga, Pak, saya ini walaupun di Cempaka gitu ya, tapi wifi-nya di kelas saya itu agak susah gitu, agak ya agak lemot gitu kan. Sehingga waktu itu kan
saya antisipasinya adalah saya minta anak-anak izin dengan orang tua untuk membawa HP beserta kuota internetnya. Itu salah satu cara gitu ya, agar mereka tetap bisa menggunakan perangkat digital untuk kegiatan pelaknya. Tapi juga saya juga bisa saja kita Pak merangkai kegiatan coding dan kecerdasan artifisial ini dengan menggunakan cara unplug tadi tanpa menggunakan perangkat. Contohnya kayak saya tadi kan untuk mengajarkan algoritma, mereka melakukan permainan secara fisik langsung gitu kan Pak, jadi robot-robotan gitu. Jadi instruksinya itu lewat tulisan Pak, misalnya ada simbol ke kanan artinya robot harus ke kanan. Itu dibacakan sama temannya nih, 3 langkah ke kanan, 2 langkah ke kiri, gitu kan. Jadi mereka gerak langsung. Kan dia ditutup sama topeng nih, jadi mereka nggak bisa lihat. Jadi mereka bergerak hanya berdasarkan instruksi yang mereka dengar. Nah itu kan jadi sebuah permainan yang seru gitu kan Pak, apalagi untuk usia-usia anak SD. Jadi mereka berperan jadi robot, yang lain juga ngasih semangat, ayo, ayo kiri sedikit lagi, kanan sedikit lagi gitu kan. Jadi seru banget waktu itu. Nah, itu Pak dengan cara unplug saya di sekolahan saya lakukan seperti itu. Oke, luar biasa ya. Tadi intinya artinya apapun itu ya bisa digunakan ya. Pasti Bu ini sama Bu dengan pian Bu jenjang SD juga Bu. Jadi mungkin mirip-mirip lah. Walaupun ya tadi kata Ibu Asri perlu trik ya yang mungkin kalau nggak bisa yang plug bisa unplug gitu ya. Walaupun ya tadi mungkin ada keterbatasan tapi ya kan tadi sudah disampaikan beliau juga bahwa sebenarnya untuk coding KA ini bukan tujuannya untuk menjadi programmer ya, tapi untuk ya setidaknya untuk menjadi problem solver Bu ya. Walaupun nanti ya bisa aja seiring berkembangnya jenjangnya naik jenjang, kemudian tingkat kognitifnya nanti bisa saja apakah memang tujuannya menjadi programmer ataupun yang lain. Tapi intinya untuk jenjang SD ataupun dasar ya di fase C ketika sudah anak sudah bisa menjadi problem solver itu pun sudah dikatakan berhasil ya. Oke itu Ibu Astri sekarang Ibu Tiara silakan Bu. Iya. Kalau saran saya kalau misalnya emang nggak ada internet, nggak ada akses internet, Bapak mungkin bisa coba yang coding pakai LKPD saya itu aja sih. Kalau AR Quiver memang benar-benar butuh akses internet, mungkin bisa kalau misalnya ada lokal internet, misal wifi sekolah, mungkin baru bisa ya pakai AR-nya. Tapi kalau misalnya emang benar-benar butuh pembelajaran yang dengan metode yang berbeda, saya saranin pakai yang codingnya itu aja sih. Jadi nyusun LKPD di lembar kerja biasa seperti itu. Oke itu saran dari Ibu Tiara mungkin ya. Oke Bapak Ibu adakah lagi yang mau bertanya seputar tema kita pada hari ini ya? Adakah? Kalau tidak ada mungkin boleh hitung mundur ya. Kalau ada silahkan di chat ataupun raise hand. Kalau nggak ada kita akan masuk ke sesi penutup nih. Ya, 3, 2,5, 2 seperempat, 2, 1. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih pertanyaan teman-teman. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Ibu Tiara dan Bu Asri ya sebelum kita tutup pada sesi webinar 11 ini. Silakan Bu Tiara dulu ya, baru nanti Bu Asri sebagai penutup ya. Um, oh, menurut saya close statement-nya adalah sesimpel teknologi dan inovasi seperti augmented reality itu kan cuma alat ya, tapi dengan tangan kreatif Bapak Ibu guru dan semangat belajar untuk menghidupkan kelas, ayo kita terus beradaptasi, berinovasi, memberikan pengalaman belajar yang terbaik untuk anak-anak bangsa, bahkan di tengah segala keterbatasan ya. Terima kasih atas antusiasme luar biasa hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, Bye-bye. terima kasih Bu Tiara. Sekarang Ibu Asri Fatimah. Nah, baik, terima kasih Pak. Kalau dari tadi kita, kalau dari praktik baik saya ngomongin robot gitu ya, ngomongin robot di plug, ngomongin robot di unplug gitu kan. Jadi mau saya simpulkan bahwa hari ini tuh mungkin mereka hanya belajar tentang mengarahkan sebuah robot gitu ya. Namun sesungguhnya mereka itu sedang membangun sebuah cara berpikirnya sendiri.
belajar bahwa setiap tujuan itu memerlukan langkah yang terencana, setiap kesalahan itu bisa diperbaiki, dan setiap proses selalu memberikan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa narasumber kita ya. Silakan Bapak Ibu beri reaction kepada dua narasumber kita. Oke, Ulun sebagus moderator ingin menyimpulkan sedikit ya dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Asri dan Fatimah dan Ibu Tiara Anissa. Jadi apa yang telah beliau sampaikan berdua tadi ya, baik itu jenjang formal ataupun non formal itu bisa banget menggunakan pendekatan coding AI ya KA dengan pendekatan mapel masing-masing. Artinya tidak hanya untuk mapel coding KA saja. Jadi bisa diintegrasikan dengan mapel apapun ya. Tapi sekali lagi memang tujuannya adalah bukan menjadikan si anak tadi misal menjadi programmer ataupun yang lain ataupun sebenarnya boleh saja tapi sebenarnya inti dari ini dari coding KA itu adalah bagaimana cara berpikir si anak ya secara sistematis berurutan ya. Tadi sebagai Ibu Asri Fatimah jangan takut salah ya karena kalau salah di istilah di coding itu bug itu nggak ada masalah ya. Artinya di situ kita belajar ya, belajar dari kesalahan agar step by langkahnya itu bisa diperbaiki dan akan nanti menghasilkan sebuah yang luar biasa gitu. Apakah itu nanti mungkin produknya atau aplikasi atau game atau yang lainnya. Intinya dengan manfaatan coding dan asal ini harapannya adalah siswa ataupun murid di sekolah baik formal non formal itu bisa melek teknologi ya dalam artian literasi digitalnya meningkat ya yang tadinya mungkin hanya menggunakan sekarang bisa manfaatkan harapannya nanti bisa meng-create ya artinya bisa menciptakan sesuatu hal yang baru yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di Indonesia ya dan mungkin di seluruh dunia. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber hebat kita Ibu Asri Fatimah dan Ibu Tiara Anissa atas waktu yang telah beliau berdua luangkan kepada kita yang hadir di acara Zoom ini ya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di webinar selanjutnya di kami di BGTK. Sekali lagi Ulun sebagai moderator beserta teman-teman di BGTK mengucapkan permohonan maaf jika ada salah hilap, kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. webinar selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Gusti dan teman-teman semuanya. Terima kasih Izin Bu saya. Tiara, Bu Asri, kawan-kawan. Oke.